Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nadia. Saya akan menjelaskan tentang motivasi rendah. Motivasi rendah adalah rendahnya dorongan dalam diri siswa dalam melakukan kegiatan belajar dan tidak adanya arahan untuk siswa belajar, serta proses yang menyemangati sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang dicapainya. Serta juga siswa tidak mampu melakukan kewajibannya di sekolah maupun di rumah. Lanjut ke ciri-ciri motivasi rendah. Yang pertama adalah ia jarang mengerjakan tugas. Ia juga mudah untuk putus asa, kurang ada dorongan dalam diri sendiri, kurang semangat belajar, tidak senang memecahkan soal-soal, tidak mempunyai tujuan hidup dan belajar. Ia juga sering bermalas-malasan. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi motivasi rendah. Ada dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Lanjut ke faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dalam diri anak tersebut. Yang pertama dari minat. Anak yang tidak memiliki minat dan terpaksa tidak akan bisa belajar dan beraktivitas kegiatannya secara optimal. Lalu ke cita-cita. Pada hal ini, anak tidak memiliki kemampuan untuk mencapai cita-citanya sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Lanjut ke kondisi siswa. Kesehatan anak pada fisik dan mental harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi emosinya dalam beraktivitas. Lanjut ke faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Yang pertama dari hukuman, yaitu kurangnya ketegasan orang tua dalam mendidik anak, sehingga mereka menyepelekannya karena seluruh kegiatan yang ada itu tidak penting. Lalu yang kedua, karena pujian. Karena anak kurang dipuji dan tidak diapresiasi, maka itu anak tidak memiliki semangat untuk belajar dan melakukan kegiatan. Lalu peran orang tua. Orang tua kurang memperhatikan perkembangan belajar anak sehingga mereka merasa tidak perlu untuk melelahkan diri dalam hal yang tidak terlihat oleh orang tuanya tersebut. Lalu ke peran pengajar. Pada faktor ini, biasanya pengajar memberikan metode pembelajaran yang tidak dapat dipahami atau menjatuhkan mimpi anak tersebut, yang menyebabkan anak jenuh dalam belajar dan tidak mau melakukan kegiatan apapun. Saya, Muhammad Ilham Saputra, akan menjelaskan tentang salah satu masalah dalam belajar, yaitu underachievement. Pengertian dari underachievement ini, menurut pendapat dari Davis dan Ring dalam Monanda tahun 2004, underachievement atau berprestasi di bawah kemampuan ialah jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah anak dan indeks kemampuan sebagaimana nyata dari tes intelijensi, prestasi, kreativitas, ataupun dari data observasi, di mana tingkat prestasi sekolah nyata lebih rendah daripada tingkat kemampuan anak. Anak-anak yang mengalami permasalahan ini disebut underachiever. Menurut Whitmore dalam Monanda tahun 2004 menyebutkan ada beberapa kriteria yang biasanya ada pada siswa underachiever ini. Antara lain seperti nilai rendah pada prestasi, mencapai nilai rata-rata di bawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar, pekerjaan sehari-hari tidak lengkap ataupun buruk, memahami dan mengingat konsep-konsep dengan baik jika hanya berminat saja, kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan. Tentunya permasalahan underachievement ini terjadi dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu lingkungan sekolah, cara pengajaran, materi-materi yang diberikan, dan ukuran-ukuran keberhasilan serta kemampuan guru dapat menjadi penyebab anak mengalami underachievement ini.
Faktor penyebab selanjutnya yang lebih spesifik yaitu faktor guru. Harapan guru terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh pada penilaian anak mengenai kemampuan dirinya sendiri. Dan faktor yang terakhir yaitu keluarga ataupun lingkungan rumah. Bagaimana orang-orang terdekat mereka memperlakukan dirinya akan mempengaruhi pencapaian anak dalam berprestasi. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang prokrastinasi akademik. Pengertian dari prokrastinasi akademik itu merupakan suatu perbuatan yang sengaja menunda-nunda mengerjakan tugas atau pekerjaan akademik yang mengakibatkan tugas tersebut tidak dapat terselesaikan. Dan apabila terselesaikan, tugas tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Baiklah, yang selanjutnya itu ada aktivitas prokrastinasi akademik yang sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa. Yang pertama, itu seringnya menunda-nunda pekerjaan dalam rangka menulis yang berkaitan dengan hal-hal yang menulis seperti meringkas, mencatat, dan sebagainya. Yang kedua, itu menunda-nunda pekerjaan membaca buku. Yang ketiga, itu menunda-nunda belajar untuk melakukan ujian seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, ataupun ujian-ujian yang lainnya. Yang keempat, itu menunda-nunda masuk ke dalam kelas atau berlama-lama di dalam toilet dengan sengaja untuk mempersingkat atau untuk memperlambat waktu masuk ke dalam kelas. Yang kelima, itu merupakan menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas akademik yang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri prokrastinasi akademik. Yang pertama, itu seringnya menunda-nunda suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, itu berpendapat atau berpersepsi bahwasanya menunda-nunda suatu pekerjaan itu bukanlah suatu masalah yang besar. Yang ketiga, berpendapat bahwasanya mengerjakan tugas itu dinanti-nanti saja. Yang keempat, tidak dapat mengambil keputusan dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, itu seringnya dalam mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi pada seseorang. Yang pertama itu faktor kodrati atau faktor alamiah yang memang terjadi dalam manusia atau faktor manusiawi yang terjadi itu bisa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu faktor psikologis, adanya gangguan yang ada di dalam diri seseorang yang menyebabkan prokrastinasi akademiknya itu tidak dapat hilang. Yang ketiga itu merupakan faktor fisiologis atau kesehatan. Orang yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik itu biasanya terjadi karena kesehatannya itu terganggu, atau juga badannya tidak fit, atau juga kepala pusing dan sebagainya yang menyebabkan mereka menunda-nunda pekerjaan. Dan hal ini termasuk wajar dan manusiawi juga karena setiap manusia mungkin saja bisa sakit ataupun daya tahan tubuhnya itu menurun. Perkenalkan, nama saya Dwi Nevitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai dropout. Dropout sendiri adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Secara umum, sebab-sebab terjadinya dropout yaitu karena peserta didik tidak mampu menyelesaikan pendidikan, siswa tersebut tidak mempunyai biaya untuk bersekolah, dan peserta didik tersebut dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya dropout yakni yang pertama, menjadi pengangguran, yang kedua, tunawisma, dan yang ketiga, meningkatkan kriminalitas di kalangan pelajar. Solusi untuk mengatasi dropout ini sendiri, yakni tentu saja tidak bisa dilaksanakan oleh
pihak sekolah sendiri, melainkan haruslah terpadu dan bersama-sama dengan lingkungan lain, terutama keluarga dan juga masyarakat. Pemerintah juga perlu mengupayakan bagaimana agar dropout ini sendiri dapat ditekan. Sebab, kalau hanya satu lembaga saja yang berusaha menekan angka dropout ini, maka tidak akan dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan. Kasus-kasus dropout yang demikian memang tidak selamanya dapat dipecahkan. Dalam pengertian ini, ada beberapa kasus peserta didik yang dropout dapat dicegah dan juga tidak dapat dicegah. Jika peserta didik dropout tersebut karena alasan biaya, maka dapat dicarikan jalan keluarnya dengan memberikan beasiswa, mencarikan orang tua asuh, dan lain sebagainya. Sedangkan jika peserta didik dropout tersebut tidak bersekolah, sangat sulit untuk mencari pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, amanat wajib belajar dengan memberikan sanksi bagi orang tua peserta didik mereka yang tidak bersekolah bisa dijadikan sebagai sarana untuk menekan angka dropout.